Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisyam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Pak Ustaz Saiful Mubarak dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adani Allah ayyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Pondok Tahfidz Nurul Quran, dilanjutkan dengan taklim tafsir surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, baik puasanya, salatnya, semuanya diterima menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi wasilah untuk diampuni segala kesalahan dan dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Quran yang kita baca, kita pelajari menjadi tuntunan kehidupan kita sehari-hari, sekaligus menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Waqiah ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun aw abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Wa kanu lan ana sapa alladzina iku yusiruna pada natepaken sapa alladzina alal hinsil azim ing atase dosa kang agung, dosa kang gede, yakni ayyadam bisyirki, yakni dosa kang gede. Maka lan ana sapa alladzina quluna iku pada ngomong sapa alladzina idza mitna anata tatkala mati sapa isun gabe wa kunna lan ana sapa isun gabe iku turaban tanah maidoman lan balung-balung inna lan anata isuduna isun gabe iku lama pusuna bakal den bangkitaken den tangekaken gabe awa abaunal awwalun anata piro-piro wong tua isun gabe ku awalun kang dingin gabe. Qul innal awwalina, katakan ya Rasul, innal awwalina wong kang dingin gabe akhirina lan wong kang kari kabeh kula majmuuna bakal den kumpulaken kabeh ila miqati yaumin ma'lum, ali waqti yaumin ma'lum, yakni maring waktu kang dina kang wis den kena wergi, yakni yaumil qiyamati, ing dina kiamat. Kenapa mereka nanti itu sebut ashabus shimal dan mereka fisamum wa hamadil lim yahmum innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Terus wa kanu yusirruna 'alal insil azim. Mereka ada dalam kekufuran, dalam dosa yang besar, langgeng dalam melakukan dosa, kecuali bertobat. Ya, siapa saja kalau bertobat, insya Allah diterima tobatnya oleh Allah. Tapi karena mereka yusiruna, terus menerus melakukan dosa besar secara dawam sampai mati, sampai akhir hayatnya tidak tobat. Nah, itu yang menyebabkan mereka
fi samumi wa hamimi wa dhillimi ya, di neraka yang sangat panas, dengan angin yang sangat panas, dengan api yang sangat panas, dengan air yang sangat panas. Nah itu penyebabnya. Jadi mereka menikmati alam dunia, iya. Mereka meraih prestasi di dunia, iya. Tapi mereka kufur sama Allah. Akhirnya mereka besok akan apa? Disiksa terus menerus. Fisamu Muhammadil yahmum la baridi wala kari. Tidak akan merasakan rasa adem sejenak pun, tidak akan merasakan kemuliaan, pandangan dan rasa yang enak sedikit pun di neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Itu karena sebab mereka adalah yusiruna lal insil ahli sorro asorro yusiru, jadi melanggang karena tepakan terus menerus melakukan dosa-dosa besar, yaitu dosa paling terbesar itu adalah menyekutukan Allah. Nah, itu yang membuat mereka selamanya di neraka itu karena apa? Menyekutukan Allah. Nah itu, maka kan di ayat lain itu barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka di akhirat dia dalam kerugian, ya kan? Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang mengutukan Allah kecuali dia tobat, kecuali dia benar-benar sadar tobat sebelum meninggal. Wa fil akhirati minal khasirin. Mereka orang yang di akhiratnya akan menjadi rugi. Jadi itu. Wa yabtaghi dinan ghairal islami fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari atau menjadikan agama lain selain Islam dalam hidupnya di dunia, maka di akhiratnya dia selalu akan rugi, ditolak oleh Allah agamanya. Nah, rugi di akhirat itu ya tadi apa? Limasirihim ilan narin mu'abbadah. Kerugian terbesar manusia adalah hidup perjalanannya menuju neraka. Nah itu kerugian terbesar. Kalau rugi dagang biasa, rugi usaha biasa, rugi tani biasa, ya bisa ada pulihnya gitu. Tapi kalau rugi selamanya di akhirat ke neraka, itu rugi yang selamanya. Maka manusia harus usaha untuk tidak menyekutukan Allah, untuk mencari hidayah Allah agar hidupnya kelak di akhirat tidak menjadi orang yang rugi. Serugi-ruginya manusia yang paling rugi alladzina khasiru anfusahum apa? Yaumal qiyamah. Orang yang merugikan dirinya pada hari kiamat. Kalau rugi hari ini innal khasirina khasaru alladzina khasaru anfusahum yaumal qiyamah. Nah itu. Dan jangan sampai menjadi orang yang rugi selamanya. Fil khusranil mubin, itu rugi yang paling nyata itu ya kekufuran itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugian terbesar. Mereka sebelumnya wakan yakunna idza mitna kunna turaban wa idzaman inna lamab'utsun. Mereka berkata, apa kami mau dibangunkan, bisa hidup lagi padahal kami sudah jadi tanah dan tulang. Nah itu kan keingkaran, kekufuran. Bahwa itu terjadi pasti. Wa yaquluna mata hadzal wa'du apa di surah Yasin itu, ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalin. Dulu mereka ingkar, enggak mungkin sudah jadi tanah bisa bangun lagi, sudah jadi tulang bisa bangun lagi. Allah nyatakan di surah Yasin dibantah. Ya, pertama hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Pasti, maka mereka celakalah mereka ya. Saya dibangunkan dari kubur, mereka sudah merasakan bakal celaka, bakal rugi. Karena ini kepastian yang sudah pasti bahwa kebenaran Allah dan Rasulnya apa yang dijanjikan di dunia melalui Quran dan hadis dan melalui
penjelasan lagi itu ma'wada rasul wa sadaqal mursal. Ada ma'wadana wa sadaqal mursal. Benar. Bahkan Allah jamin uluhiyah alladzi ansha awwala marra fi kulli khalqin alim. Makanya ada awalnya salladzi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mislahum bala wa wal khallaqul alim. Jadi mereka bertanya, siapa yang mau menghidupkan manusia udah mati, udah jadi tulang, udah jadi tanah? Ya Allah. Allah itu pasti bisa. Wong dulu belum ada tulang aja Allah bisa buat ciptakan, apalagi ada tulangnya, tinggal daur ulang. Ya kan? Tinggal didaur ulang. Dulu manusia belum ada, bisa ada. Dulu bumi belum ada, jadi ada. Dulu langit belum ada, jadi ada. Maka awalnya salladzi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mislahum bala qadirun ala taf'ala li baqada wa ijmayatul bali antalamu. Dulu aja langit bumi nggak ada, bisa ada. Allah biqadirin ala yakhluqa mislahum. Allah mau menciptakan seperti yang sudah ada, yang lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya. Dari yang tiada sama sekali menjadi ada Allah bisa, apalagi menciptakan sesuatu yang sudah ada dengan bahan baku yang ada, itu lebih mudah. Menciptakan ember itu dengan bahan baku yang belum ada lebih susah daripada menciptakan ember dengan ember yang pecah. Benar nggak? Ember pecah, bikin besi dari besi yang belum ada itu lebih sulit daripada bikin besi dari besi scrap. Besi-besi dibakar ulang, dicetak lagi, itu jauh lebih mudah. Allah jauh lebih mudah apalagi. Dan tidak ada yang lebih sulit bagi Allah atau menjadi sulit ciptakan satu. Ma'aya balaqadirun ala antaf'ala li baqada wa iji. Dalam doa surah Yasin Qadilah, maka engkau maha kuasa, qadirun ala antaf'ala li baqada wa iji, untuk menjadikan apa yang menjadi hajatku itu kecil. Engkau berikan apa yang menjadi keinginanku. Karena keinginan kita ini enggak terlalu besar dibanding dengan kekayaan dan kekuasaan. Kita pengen kaya, paling kita minta kayanya seberapa sih? Allah maha kaya, ya kan? Jadi kecil kita itu. Makanya qadirun ala tafalali biqada'i hawa iji. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, apa yang menjadi hajatku engkau penuhi. Kecil. Pengen punya tanah, nggak mungkin kita memiliki tanah sebumi ini, ya kan? Allah pemilik bumi ini. Kita paling punya berapa hektar, paling berapa buat rumah, ya kan? Oh, ya. Allah maha kaya. Kita pengen punya emas, paling cukup punya emas berapa gram. Allah maha kaya, emasnya tidak terhitung. Oh, wani yunanil alamin. Hanya qadirun ala tafalali bawadoya wa. Maka pertanyaan mereka yang sering muncul, apakah kami nanti bisa hidup lagi? Ya bisa. Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Bahkan diceritakan dalam ayat lain tentang Nabi Uzair yang ontanya itu udah 100 tahun mati. Tapi kemudian dihidupkan lagi oleh Allah itu. Ya. Dihidupkan lagi. Hewan yang sudah mati itu dihidupkan 100 tahun lamanya. Dengan izin Allah itu hidup. Tulang belulangnya nyatu lagi jadi kerangka, tok tok tok, enggak keliru. Enggak keliru tuh gimana? Ya enggak keliru. Tulang badan ke tulang kaki ke tulang badan, kan repot. Persis pas. Setelah tulang wanaksuha lahma, Allah berikan bungkusnya pakaiannya, tulang itu dengan daging. Jadi itu 100 tahun di dunia, di ayat Quran itu diceritakan. Bahkan Nabi Ibrahim itu pernah mengetes, pernah meminta kepada Allah untuk meyakinkan hatinya. Qala kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Faqul bi arbatit minat thayr. Ibrahim pernah bertanya, ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati?
Allah bertanya ke Ibrahim, Ibrahim, kamu nggak percaya saya? Percaya, cuma pengen yakin, pengen lebih tenang hatiku. Nah, akhirnya disuruh ngambil burung 4 yang beda-beda. Oleh Allah diperintahkan Ibrahim mengambil burung yang beda-beda, terus dipotong semua, dicampur. Setelah dipotong, disembelih, dicampur dagingnya. Kemudian setelah dicampur diaduk, ada burung puyuh, ada burung dara, ada burung perkutut istilahnya. Ada burung dongdong, nyampur. Kan beda-beda itu tulang sama palanya. Dicampur, dicacak-cacak, terus taruh di tempat 4 titik, utara, barat, selatan, timur. Padahal dagingnya beda-beda. Ya. Contohnya entok, bebek, ayam gitu kan, beda-beda. Nah, setelah itu kata Allah, coba panggil kamu. Burung yang kamu potong, yang kamu sembelih, kamu campur, kamu tempatkan di titik yang beda-beda itu, coba kamu panggil. Ternyata hidup, nyebrang. Itu kalau ada video zaman itu ramai, viral, ya kan ya. Cuman belum ada video zaman itu Nabi Ibrahim belum megang HP. Kalau megang HP, di videoin, Instagram, YouTube dan sebagainya ramai, ya kan ya. Wah, laris itu. Pada penasaran bagaimana burung dicacak, burung dibunuh, burung dipotong, yang beda-beda burungnya nyatu persis pas. Nah itu kekuasaan Allah. Nggak bakalan keliru. Tulangnya orang itu nggak bakalan kan kalau musibah kan dikubur dalam satu kuburan, ya kan, kayak banjir, kayak tsunami, satu kuburan bisa 10 orang. Wah, makanya bekok, ya kan. Nah itu nggak bakalan keliru, tulangnya yang gemuk sama yang kurus, tulang yang gede. Kalau tulangnya yang gede nempelnya sama warna kecil kan nggak pas. Masa kakunya panjang, lah orangnya pendek, nah nggak pas. Nah itu nggak bakalan. Orang dimutilasi, ya zaman sekarang macam-macam kejahatan. Kepalanya dikubur di Surabaya, badannya kubur Semarang, ya kakinya dikubur di Jakarta, itu pasti ketemu. Ya pasti ketemu tulangnya, nanti nyatu lagi. Oh sekarang udah nggak ada tulangnya, nggak ada dagingnya, pakainya dibakar. Seperti kremasi, ya agama tertentu. Ya, itu setiap mayit dibakar sampai jadi abu, terus abunya dibuang di laut. Terus gimana nanti bangkitinya? Ya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah punya kuasa. Kalau Allah sudah berkehendak, udah kun fayakun. Jadi kamu maka jadi, nggak kayak kita proses nyari dulu, ya kan? Pusing, stres, ya kan? Nyari kunci 10, kunci 8 aja puyeng kita, ya kan jahitnya. Bener gak? Sama 8, salah lagi, ya kan ya? Mau cari lagi kuncinya. Ternyata yang dapat kunci 11, beda lagi kegedean. Nah, dapat lagi kunci 7 kekecilan. Oh, ya kan? Itu kalau kita. Kalau Allah nggak begitu. Kalau sudah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, maka harus yakin kita kepada hari akhirat besok. Ya, yaumal ba'si itu pasti. Semua orang akan dikumpulkan semua. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin maklum. Semua manusia zaman dulu, zaman akhir, zaman Nabi Adam, nanti zaman akhir, semua manusia lamajmu'un akan dikumpulkan semua, pasti itu. Ya, pasti jadi satu, disebut yaumal mahsyar. Jadi setelah kiamat 40 tahun kemudian baru manusia dibangkitkan. Setelah dibangkitkan dikumpulkan, yaumal ba'si dibangkitkan. Nah, semua sesuai dengan amalnya masing-masing. Kemudian baru dikumpulkan, disebut yaumal mahsyar. Nah, itu jadi satu dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia zaman akhir. Gede tingginya sama. Oh ya, gede tingginya sama, disamakan. Sebab kalau asli gede ya nanti kita kecil-kecil di mata Nabi Adam umatnya, di mata Nabi Nuh umatnya kita kecil-kecil.
Maka dari mulai dibangkitkan, manusia hampir sama gede tingginya, cuma beda sosoknya aja, beda wajahnya, beda kelompoknya, sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Manusia akan itu pasti ya. Jadi jangan ragu, jangan nggak percaya ya. Segala sesuatu yang ada di Al-Quran itu pasti semua benar, semua nggak ada yang bohong, pasti semua pasti terjadi. La majmu'un ila miqati yaumin ma'lum. Ini kalian mereka semua akan dikumpulkan ke tempat atau ke waktu yang sudah diketahui, hari yang dimana sudah ditentukan oleh Allah, yaitu yaumil qiyamah. Setelah hari kiamat manusia meninggal semua karena dunia nggak ada, maka kemudian setelah itu manusia dibangkitkan kembali, dikumpulkan jadi satu yang disebut di alam ya mahsyar. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup ada ujungnya, hidup ada akhirnya, hidup ada balasan. Nah, ya. Kalau karena dosa disiksa itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat baik besok dibalas dengan kenikmatan dan berbagai macam fasilitas surga, itu karena anugerah Allah. Ya kan? Karena anugerah Allah, karena rahmah Allah yang sangat sayang sama kita. Maka berusaha kita untuk lalu berbuat baik sebagai bekal kelak di akhirat, dan berusaha meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu maksiat, apalagi sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disitulah ini tafsir surah Al-Waqiah ayat 45 sampai 50. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua insyaallah Subhanahu wa ta'ala, jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, mudah-mudahan para donatur, khususnya Pak Haji Syed Miko yang telah memberikan tanahnya, wakafnya, dan donasinya semuanya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dan diberikan keistiqomahan dalam berbuat baik, beramal soleh sampai akhir hayat, sehingga semuanya meraih husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.